Pak Purno itu untuk anaknya, untuk apa, untuk keluarganya. Kasih sayang beliau itu luar biasa gitu. Jadi tidak cuma waktu dan tenaga gitu ya, tentu saja biaya karena kehidupannya yang sederhana, tetapi juga sifat kedermawanannya yang begitu. Yang bilang Mbak Retno itu kuat, tiap hari ngenjot tip dari rumah sekolah. Profesor Retno Sunarminingsih dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 22 September 1951. Lahir dari keluarga guru, Prof. Retno adalah putri dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Siti Aminah Sunarto. Saya Bambang Wisnu Handono, salah satu dari adik Profesor Retno Sunarminingsih. Kami berlima, putra-putri dari Bapak R. Sunarto yang menikah dengan Ibu R. Siti Aminah. Bapak dulu adalah Kepala SDM Negeri Pertanian dan Ibu seorang ibu rumah tangga. Yang pertama putra beliau adalah Profesor Dr. Bambang Indro Sunarminto, mantan dosen senior pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah Profesor Dr. Retno Sunarminingsih Sudibyo. Beliau pernah menduduki wakil rektor Universitas Gadjah Mada dan beliau kebetulan menikah dengan Profesor Dr. Bambang Sudibyo yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan maupun Menteri PDK. Yang ketiga putra putri Bapak Sunarto adalah Insinyur Bambang Surya-Armono. Beliau dulu wakil kepala dinas peternakan di Kulon Progo. Sedangkan yang empat adalah saya, Insinyur Bambang Wisnu Handono MSc, pernah bekerja di Caltex maupun PetroChina. Semuanya adalah oil company. Yang kelima adalah Dr. Retno Penny Sanjayaningsih, mantan dekan Fakultas Biologi Gadjah Mada. Sayang beliau sudah mendahului kami. Yang membuat kesan dari Profesor Retno Sunarminingsih adalah saat beliau sudah meyakini sesuatu, beliau akan kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh. Baik contoh adalah saat beliau langsung lulus dari farmasi, beliau bekerja di Blitar yang jauh dan langsung membantu kami semua saat itu masih kuliah. Profesor Retno menempuh pendidikan dasarnya di kota Yogyakarta dan kota Temanggung. Ya, saya sekolah di sekolah dasar ataupun sekolah rakyat dulu namanya di Kota Baru, yaitu di SD Ungaran. Kemudian SMP-nya saya adalah di SMP 4 yang sekarang jadi SMP 5 di Kota Baru juga. Tapi kemudian saya pindah ke Temanggung, lulus SMP-nya itu di SMP 1 Negeri Temanggung dan SMA juga dari Temanggung, SMA Negeri 1. Kemudian saya mendaftar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya mengenal Profesor Retno Sunarminingsih sejak kecil, sejak sebelum saya sekolah malah. Karena kami bertetangga, jadi keluarga Mbak Namin dan keluarga kami itu semuanya saling mengenal. Dan saking dekatnya kami setiap hari sering main ke sana, dan bahkan Mbak Namin itu pernah meminta adik saya perempuan untuk dibawa pulang untuk
ambil sebagai adik gitu, saking dekatnya keluarga kami. Dan Mbak Namin adalah orang yang memiliki spirit atau jiwa leadership sejak kecil. Saya melihat sendiri bagaimana Mbak Namin memimpin adik-adiknya dan bahkan kakaknya di keluarga Pak Sunarto. Bu Narto, saya juga sangat terkesan dengan Ibu Mbak Namin ini karena kehidupannya yang sederhana, ya, tetapi juga sifat kedermawanannya yang begitu tinggi. Saya suka ngamen dulu, saya ngamen sampai Temanggung, ya, supaya jauh dari Jogja gitu kan. Saya baru sadar tempat saya mengamen itu yang keluar adalah Bu Narto dan mendapatkan uang paling banyak di Temanggung pada waktu itu. Jadi beliau adalah orang paling dermawan di Temanggung pada waktu itu. Dan kemudian Bu Narto masuk, saya keburu pergi takut segera dikenal kan. Kemudian setelah saya mengaku beberapa bulan kemudian saya dimarahi kan. Gimana sih? Kan lagi saya bikinin minum, kenapa pada pergi? Itu Bu Narto. Dan ibu saya, karena ibu saya hobi merias temanten, kemudian kami mendapat kehormatan ibu saya untuk merias Mbak Namin dan Mas Bambang Sudibyo pada perkawinan mereka. Itu dia. Selain itu juga saya berpengalaman dengan beliau pada waktu beliau menjabat wakil rektor bidang penelitian maupun wakil rektor senior bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya pernah diundang untuk memberikan pendapat tentang hak atas kekayaan intelektual pada waktu itu. Nah, itu kira-kira kesan yang saya dapat dari Mbak Namin. Dan juga ada satu lagi, saya pernah minta bantuan Prof. Bambang Sudibyo pada waktu itu. Pada waktu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar International Economics di Innsbruck, Austria, saya minta rekomendasi dari beliau. Hanya karena saya kenal baik dengan Mbak Namin dan Mas Bambang itu. Meskipun saya belum pernah diajar oleh Mas Bambang, tapi karena rekomendasi harus datang dari dosen ekonomi, maka saya minta Mas Bambang untuk memberikan rekomendasinya. Mbak Namin dan keluarga, saya menyampaikan terima kasih. Selamat menjalani purna tugas, tetapi tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kami teman-teman SMP 1 Temanggung 6567 punya panggilan akrab untuk beliau dengan panggilan Mbak Retno atau Mbak Namin. Saya Tri Swaji mewakili teman-teman pada hari ini mengucapkan selamat atas berhasilnya kiprah Mbak Retno di UGM sebagai guru besar dan jabatan yang lain, terlebih pada hari ini mencapai purna tugas dengan tanpa halangan, dengan gemilang, dan tentunya atas kehendak Tuhan. Ada kesan teman-teman selama di SMP, Mbak Retno itu pinter, pendiam, lincah, kadang-kadang kalau bicara pakai bahasa Jawa halus, jago rondes olahraga, dan ada yang khas Mbak Retno modis, busana roknya di atas lutut, sepatunya pakai hat agak tinggi sehingga kalau jalan ada gaya khasnya sendiri. Ada lagi yang bilang Mbak Retno itu kuat, tiap hari mengenjot pit dari rumah sekolah pulang pergi, berangkat 45 kilo, pulang juga 45 kilo. Itulah Mbak Retno. Celetukan lucu dulu belum ada. Sekarang Mbak Retno itu kalau nyeletuk kadang-kadang lucu. Sering lucu, bukan kadang-kadang. Begitulah Mbak Retno. Selamat menikmati purna tugas bersama keluarga besar. Sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa salam buat Mas Bambang Sudibyo. 53 tahun yang lalu, tahun 1968 sampai 1970, Ibu Retno Sunarminingsih dan saya, Pangastuti Nurhati, bersama-sama di SMA Negeri Temanggung. Bu Retno adalah murid yang pandai, disiplin, dan sederhana. Saya tidak heran karena saya tahu pasti bahwa Di Retno terlahir dan dibesarkan di well-educated family. Pandai dari
kedua orang tuanya. Disiplin seperti ayahandanya, Pak Narto, dan sederhana seperti ibundanya, Bu Min. Narmin. Kesayangan menjadi Namin. Tidak sekedar nama hotel di Bandung, ya. Menurut teman-teman sekelas Dik Retno itu menonjol dalam semua mata pelajaran, terutama ilmu pasti dan khususnya ilmu kimia. Betul begitu, Pak Bambang Dibyo? Saya masih ingat kelas sebelah kelas saya itu ada 3 jagoan. 1 Dik Retno, yang kedua Dik Bambang Dibyo, dan yang ketiga Dik Joko. Ketiga-tiganya masuk perguruan tinggi favorit. Yang 2 ini di UGM, 1 di ITB. Dik Retno juga sosok yang suka humor. Walaupun sering nampak lebih serius ya. Saya masih ingat kalau kita bepergian, saya dengan teman-teman dan kakak serta 3 adiknya dulu bersama-sama menyeberang sungai di daerah Parakan, kemudian naik ke lereng-lereng gunung walaupun tidak terlalu tinggi untuk mengunjungi teman-teman, senantiasa terlontar humor-humor yang bermutu, yang berbobot dari mereka bersaudara. Semoga dengan memasuki masa purna tugas ini, Bu Retno tetap dapat mengabdikan keilmuannya, pemikiran-pemikirannya, dan tetap dapat berbakti kepada nusa bangsa, terutama kepada keluarga tercinta. Selamat memasuki masa purna tugas Bu Retno. Sehat-sehat senantiasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semua. Amin. Profesor Retno menempuh jenjang akademis sejak tahun 1976 sebagai sarjana di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Bermula dari guru saya ilmu kimia, yaitu Ibu Sri Sugianto, yang mengajar kimia sangat mengesankan sehingga saya tertarik pada bidang ilmu kimia. Dan kemudian bapak saya juga suka dengan obat-obatan herbal sehingga saya mengombinasikan itu, dan itu yang paling cocok adalah masuk farmasi. Meskipun sebetulnya saya mendaftar juga di Fakultas Kedokteran, tapi biaya sekolah di Fakultas Kedokteran dulu sangat mahal. Uang yang dari bapak itu hanya cukup untuk sekolah di Fakultas Farmasi, itu pun saya bayar hanya 50% dulu diangsur. Jadi saya masuk di Fakultas Farmasi. Kami keluarga besar Angkatan 71 menyampaikan ikut berbahagia atas selesainya tugas Ibu Retno Sunarminingsih di Fakultas Farmasi UGM. Kami menyampaikan selamat, mudah-mudahan dengan purna tugas ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Retno, kami mengenal Bu Retno mulai tahun 71. Kami satu angkatan. Waktu itu sekitar 120 mahasiswa angkatan 71. Dan sampai selesai kita masih bersama-sama, dan alhamdulillah kebetulan sekali saya dan Bu Retno menjadi anggota kelompok yang menjadi dosen di Fakultas Farmasi. Jadi angkatan 71 itu ada 12 dosen. Jadi 12 orang ini bersama-sama dengan Bu Retno membantu memberikan kontribusi pada fakultas. Jadi kami sejak dulu tahun 71 kenal Bu Retno. Bu Retno ini orangnya rajin, disiplin, dan amanah, dan selalu akrab terhadap teman. Dan yang kami catat, ini informasi dari sahabat kami, almarhum sahabat kita, almarhum Pak Yuswanto. Bu Retno ini orangnya perfect dan visioner. Ini saya dengar dari Pak Yuswanto ketika mengerjakan skripsi dulu.
Bu Retno terkenal rajin, disiplin, dan keras dalam pekerjaan. Dan ini mungkin ya doa dari bapak ibunya ya, karena nama Sunarmi itu bahasa Jawa itu sinar gitu. Sinar itu cahaya, dia memberikan cahaya kepada lingkungan. Kok namanya begitu kemungkinan. Dan kita sangat akrab sekali. Dan ternyata mungkin doanya itu Bu Retno itu dengan visionernya itu dan dekat dengan orang lain itu terbukti dengan pasangannya, Ajwajanya. Suaminya menjadi ketua Basnas di samping menjadi Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Artinya menyalurkan zakat secara nasional. Jadi ini terbukti bahwa memang itulah kebiasaan dari muda itu terbukti di hari tuanya. Sekali lagi Bu Retno, kami catat betul bahwa Bu Retno selalu memberikan contoh kepada kita. Fa'idha farabta fangsok, wa'idha rabbika farghab. Selalu Bu Retno mengingatkan, selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Dan wa'ila rabbika farghab, serahkan pada Allah. Dan itu terbukti, insya Allah. Dan ini kami sekali lagi teman-teman di 71 walaupun beberapa sudah mendahului kita, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik, minimal untuk keluarga kita, anak cucu kita, keluarga kita, dan syukur masih bisa memberikan kontribusi pada kefarmasian dan pendidikan. Sekali lagi selamat Bu Retno, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan lahir dan batin. Saya apoteker tetap di Fakultas Farmasi UGM dan saya lulus apoteker yang sudah di Jogja, jadi tidak di Semarang. Dan kemudian saya ambil S2 mengikuti suami di University of Kentucky. Bidangnya adalah Nutrition and Food Science karena dulu diminta oleh fakultas untuk mengambil bidang ilmu makanan. Dan kemudian S3 saya mengambil sandwich UGM dengan University of Iowa, bidangnya bioteknologi. Karena saya itu diturunkan dari bapak saya seorang guru, keluarga saya semuanya adalah kebanyakan guru, kakak saya dosen di Fakultas Pertanian, adik saya juga dosen di Fakultas Biologi, kemudian juga suami saya dosen Fakultas Ekonomi UGM, dan bapaknya yaitu mertua saya juga guru agama. Jadi saya terlahir dari keluarga guru, jadi saya kemudian bekerja sebagai dosen itu yang paling cocok dengan tuntutan jiwa saya. Prof. Retno adalah profesor perempuan pertama di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan merupakan guru besar pertama di angkatan 1971. Yang paling menarik adalah pertama memang sesuai dengan jiwa guru, keturunan dari bapak saya. Yang kedua adalah bapak saya juga mengajari saya itu meneliti. Jadi saya menjadi seorang peneliti. Saya diajar meneliti itu sejak dari umur 3 tahun. Ya, meskipun meneliti barang sederhana, tetapi bapak saya itu adalah guru sejati sehingga mendidik saya untuk meneliti. Dan itu penting meneliti itu karena dengan meneliti itu mengajarkan sejak kecil itu the way of analytical thinking yang kritikal, sehingga itulah menjadi bekal saya sampai saya menjadi guru besar itu karena penelitian sebetulnya. Jadi meneliti itu yang lebih menarik dari saya dari sekedar mengajar. Karier juga selain saya mengajar, meneliti juga saya belajar tentang kebijakan dan manajemen. Karena kebetulan saya juga pernah diangkat jadi wakil rektor dan wakil rektor senior dalam 2 periode tersebut. Jadi saya belajar tentang bidang lain yaitu bidang kebijakan dan manajemen. Prof. Retno merupakan wakil rektor dan wakil rektor senior perempuan pertama di Universitas Gadjah Mada. Saya mengenal Prof. Retno S. Sudibyo pada saat saya masih menjadi dosen muda dan doktor baru di Universitas Gadjah Mada. Saya membaca artikel tentang beliau sebagai peneliti di salah satu majalah mingguan nasional. Tidak lama kemudian, saya mengenal beliau langsung ketika memimpin pertemuan-pertemuan klaster riset. Saat itu, beliau telah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Saya sempat membantu beliau sebagai koordinator program nasional Education for Sustainable Development pada tahun 2006 sampai 2009 dan membantu beliau sebagai asisten wakil rektor senior bidang penelitian meskipun hanya singkat dari tahun 2008 sampai dengan 2009 saat beliau menjabat sebagai wakil rektor senior bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sampai saat ini, saya senantiasa berkomunikasi dan belajar dari beliau. Bagi saya, beliau adalah sosok idealis yang tulus mencurahkan hidupnya untuk beribadah dengan membangun Universitas Gadjah Mada, dan tentu saja membangun bangsa. Pemikiran dan ide beliau kami lanjutkan hingga saat ini. Bagi saya, Ibu Retno bukan saja atasan yang pernah membimbing saya sebagai manajer di perguruan tinggi, tetapi beliau adalah salah satu guru dalam hidup saya yang mengajarkan banyak hikmah tentang hidup. Suatu malam saat beristirahat dari tugas yang setiap hari kami selesaikan hingga menjelang dini hari, beliau menyampaikan begini, diri kita ibarat gelas, kalau kosong, ia dapat diisi apa saja. Yang selalu kita harapkan adalah bahwa sebanyak mungkin gelas kosong itu terisi cahaya dan hidayah yang akan sampai kepada kita. Ibu Retno, Profesor Retno Sunarminingsih Sudibyo, bukan saja peneliti dan pemimpin teladan bagi saya. Kita lihat di UGM sekarang ini, LPPT, dan juga bangunan-bangunan JICA yang maju itu semua diawali dari proposal yang ditulis oleh beliau dan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya. Ia, Profesor Retno Sunarminingsih Sudibyo, tidak pernah berbohong kepada kita. Beliau bukan sosok yang ingin kelihatan selalu baik di mata manusia. Beliau apa adanya, jujur menyampaikan kekurangan dan kelebihan kita. Ia adalah guru yang penuh kasih bagi saya. Cerita-cerita dan obrolan beliau selalu saya rindukan. Juga semangat yang selalu ada pada beliau. Terima kasih Bu Retno. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keselamatan Ibu dan keluarga. Salam hormat dari saya untuk Ibu yang sudah mau memasuki masa purna tugas. Saya berinteraksi dengan Prof. Retno ketika saya menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknologi Pertanian dan Prof. Retno sebagai wakil rektor bidang akademik pada saat itu yang sudah memberikan arahan-arahan yang luar biasa. Kinerja dari Ibu yang sangat luar biasa ini memotivasi kami dalam bekerja sebagai dekan pada saat itu. Dan sampai saat ini kami berharap tetap berinteraksi dengan Prof. Retno untuk memberikan arahan-arahan bagi kami dalam mengelola UGM ke depan. Semoga Prof. Retno semakin sehat, kemudian juga bisa berkontribusi tetap kepada bangsa dan negara. Prof. Retno memperjuangkan berdirinya Rumah Sakit Akademik atau RSA UGM. Saya pertama kali mengenal beliau dengan lebih dekat itu pada saat peresmian gedung Ismaun, yaitu gedungnya PSIK yang sekaligus di situ ada mini hospital. Yang meresmikan itu Bapak Rektor diwakili oleh Prof. Retno selaku Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan waktu itu. Sesudah itu beliau meninjau, melihat mini hospital. Beliau sangat terkesan. Kemudian saya dipanggil ke universitas, beliau minta saya untuk bergabung dalam tim persiapan rumah sakit akademik UGM. Jadi setelah ini jadi sebagian, baru yang depan itu karena anggarannya hanya cukup untuk itu, UGM harus berjuang anggaran, tapi Prof. Retno hebat, konsekuen memperjuangkannya mati-matian.
kita kan diminta, iya persiapan usulannya gimana, anggarannya memang semene, cuman sekian ratus M. Iya, yang penting Prof, konstruksi jadi dulu, fondasi semua jadi dulu. Nah ternyata itu kan sampai sekian tahun setelah Prof Retno nggak jadi barek itu, kan terus anggaran kita nggak pernah dapat. Hampir 10 tahun itu mangkrak. Nah, itu karena COVID kan lalu 28 hari dari Bandung Bondowoso karena itu. Tapi kalau yang ini perjuangan betul. Jadi waktu itu dikatakan, banyak yang mengatakan Prof Retno terlalu disiplin. Itu, tapi kalau saya untuk mengerjakan sesuatu yang kayak gini harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin ini. Kalau enggak jadi, kita harus berani. Dulu sudah ada Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada selama 30 tahun, 1951 sampai 1981. Saya mendapat tugas untuk menutup Rumah Sakit UGM dan melimpahkannya ke RSUP Dr. Sarjito. Setelah sekian lama, kemudian saya diminta membantu Prof Retno untuk membangun Rumah Sakit UGM lagi dengan nama Rumah Sakit Akademik UGM. Saya bersyukur, betul-betul bersyukur dan berterima kasih kepada Prof Retno yang mengajak saya. Karena saya diberi kesempatan nyambung sejarah lagi, UGM yang tadi ditutup, buka lagi. Ini buat saya itu satu kehormatan sendiri, dan saya itu terima kasih sama nomor 1 pada Allah, nomor 2 pada Prof Retno. Yang terang itu semoga Prof Retno panjang umur, selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan selanjutnya saya percaya kalau Prof Retno meskipun sudah purna, tapi pasti masih ingin mengabdi. Seperti saya, mungkin Prof Retno, lu kok Prof Martini sih neng RSA terus ngapa? Saya pengen melihat rumah sakit ini maju. Saya pengen melihat rumah sakit ini leading, memimpin. Rumah sakit PTN sekarang kalau tidak salah 26, tapi yang sudah terakreditasi operasional 19 atau berapa. Saya sekali lagi terima kasih kepada Prof Retno. Prof Retno berperan aktif dalam pembuatan kebijakan dan inovasi untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat di UGM. Saya Dr. Malik Kesit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR dan juga Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Interaksi saya dengan Profesor Retno itu dimulai di tahun 2004, di mana saya ditugasi menjadi Ketua Lembaga Penelitian, dan selanjutnya tahun 2006 itu menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di periode itulah saya mengenal dua mainstream policy yang dikembangkan oleh Profesor Retno. Yang pertama adalah soal kebijakan multidisiplin dan interdisiplinary. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan upstream research dan downstream pengabdian kepada masyarakat dalam satu kesatuan dan tarikan atas program, sehingga betul-betul kita punya hal yang pokok yang bisa menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional kita. Hal yang lain yang saya juga catat dari periode kepemimpinan Profesor Retno adalah tingginya semangat untuk inovasi, yang itu dilengkapi dengan peraturan rektor mengenai HKI. Di samping itu juga ada kebijakan KKN BPM yang tidak saja itu menjadi program universitas dan mahasiswa, tetapi bagaimana kaitannya antara KKN BPM ini dengan kebijakan dan paradigma global untuk Millennium Development Goals maupun Sustainable Development Goals. Nah, hal yang lain yang saya juga sangat terkesan adalah perbaikan tata kelola, di mana pada saat periode itu dikenalkanlah dua proses sertifikasi penting, yaitu ISO 9001 dan ISO 17025. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan kesan dan apresiasi saya kepada Profesor Retno, karena beliau saya kenal sebagai seorang pribadi yang visioner, perfeksionis, sering ya, tegas, dan sangat mendasarkan apa yang menjadi tindakan beliau pada riset. Dan oleh karena itulah saya sangat yakin beliau adalah pribadi yang sangat mencintai Universitas Gadjah Mada dan sangat mengharapkan UGM ini maju sejajar dengan kampus-kampus besar lain yang ada di dunia.
Beliau yakin dan saya pun yakin bahwa UGM mampu dan bisa. Sebagai mentor dan atasan, saya sangat terkesan pada keteguhan beliau pada prinsip-prinsip ilmiah, sangat menerapkan teamwork, kegiatan-kegiatan yang time bound, dan juga kata kunci pokok yaitu loyalty dan trust. Sebagai ucapan akhir, saya ingin menyampaikan selamat menjalani masa purna tugas sebagai dosen tetap dan guru besar di UGM. Tentu saja kampus masih membutuhkan pemikiran Profesor Retno mendampingi para dosen muda dan mahasiswa S3 kita. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi atas bimbingan dan pendampingan beliau selama menjadi unsur manajemen di universitas. Selalu sehat Profesor Retno dan terus berbahagia bersama keluarga, para sahabat UGM dan keluarga alumni Gajah Mada. Prof. Retno membantu merealisasikan berdirinya Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu atau LPPT UGM pada tahun 2004. Saya mengenal Prof. Retno ini sebagai seorang yang visioner, mempunyai semangat kerja yang luar biasa. Saya ingat betul pada tahun 2002-2003, beliau ini sudah mempunyai gagasan untuk membentuk suatu laboratorium pusat terpadu di UGM ini yang dikelola secara ISO 17025. Hal itu tentunya tidak mudah karena pada saat itu belum banyak yang memahami apa itu ISO, bagaimana cara pengelolaannya dan manfaatnya pada laboratorium di suatu universitas. Di samping itu di UGM juga sudah ada 4 laboratorium pusat. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras beliau dan semangat yang tidak pernah padam, laboratorium terpadu tersebut bisa terbentuk pada tahun 2004 bulan November tepatnya dengan nama Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu. Laboratorium tadi baru bisa terakreditasi 3 tahun setelah terbentuk, yaitu tepatnya pada tahun 2007 ini LPPT UGM ini berhasil terakreditasi ISO IEC 17025/2005 dan merupakan laboratorium di universitas pertama yang terakreditasi. Itulah salah satu contoh atau gambaran kerja keras beliau dan dengan niat baik dan semangat yang tidak pernah padam, akhirnya gagasan tahun 2002 tadi bisa terrealisasi. Dan semangat kerja beliau ini bisa kita teladani untuk pengembangan Fakultas Farmasi maupun UGM pada umumnya. Kami ucapkan selamat Prof. Retno yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Dan semoga di dalam masa purna tugas ini Prof. Retno tetap semangat berkarya dan sehat selalu. Prof. Retno mengusulkan berdirinya Sekolah Vokasi UGM pada tahun 2009. Saya Fathan Nur Rahmat mengucapkan selamat memasuki masa purna tugas kepada Ibu Profesor Dr. Retno Sunarminingsih, MSc Apoteker dengan penuh kenikmatan. Ibu Profesor Retno yang saya kenal adalah seorang ibu ilmuwan yang dipercaya oleh UGM untuk menjabat sebagai Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat periode 2007-2012. Panggilan akrab kami pada beliau adalah Bu Retno. Bu Retno adalah seorang yang tertib, disiplin, yang mempunyai jiwa sebagai seorang konseptor, eksekutor, dan sekaligus evaluator terhadap apa yang menjadi tujuan UGM yang salah satunya adalah menjadi universitas riset kelas dunia. Salah satu ide beliau yang monumental adalah mengembangkan pendidikan diploma yang saat itu tersebar di 8 fakultas menjadi pendidikan tinggi yang harus dikelola secara profesional ke dalam suatu wadah yang disebut sekolah vokasi. Ide cemerlang beliau inilah yang pada akhirnya menjadikan pendidikan vokasi menjadi terkenal dan diikuti oleh universitas-universitas lain. Bu Retno sangat concern dan konsisten dengan pengembangan sekolah vokasi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul mendunia, dapat mencetak generasi yang siap, tanggap,
tangguh untuk menghadapi globalisasi usaha, baik dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi cipta usaha. Semua ini dapat terwujud seperti sekarang ini tidak lepas dari buah pikir, perintisan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi dengan tangan dingin oleh Bu Retno sebagai pendiri sekolah vokasi. Semoga semua pemikiran, pendirian, dan pengembangan sekolah vokasi menjadi amal ibadah Bu Retno yang berkelanjutan. Demikian sedikit kenangan dari saya sebagai seorang dosen UGM yang dipercaya beliau untuk memimpin sekolah vokasi yang pertama kali periode 2009-2011. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahi Bu Retno dengan kesehatan yang prima, bahagia dan sejahtera bersama keluarga dalam memasuki masa purna tugas. Dalam hidup saya itu ada beberapa orang yang saya pegang sebagai panutan saya, yaitu yang pertama adalah Eyang putri saya. Beliau adalah seorang yang keras tapi disiplin, dan dari beliaulah saya dididik menjadi wanita tomo, yaitu wanita yang setia kepada keluarga, berbakti kepada keluarga, dan harus mau menerima apa adanya, tidak menuntut apapun kepada suami. Kemudian dari bapak saya belajar tentang ketauhidan, juga tentang cara mengajar, dan beliaulah mengajar saya tentang bagaimana mengajar dengan baik sebagai guru sejati tadi. Kemudian yang ketiga adalah dari ibu saya. Ibu saya itu adalah wanita ibu rumah tangga, tapi ibu yang sangat generous. Dari beliaulah saya belajar tentang sedekah. Prof. Retno Sunarminingsih menikah dengan Prof. Bambang Sudibyo pada tahun 1979, dikaruniai dua buah hati yang bernama Dananta Adinugraha dan Harinto Budiwibowo. Dari suami saya belajar tentang kebijakan dan manajemen dalam bekerja. Kemudian juga dari almarhum anak saya yang sejak kecil dia adalah sakit keras hingga sampai meninggalnya, dan saya belajar tentang kesabaran dan keikhlasan dari dia. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah saya belajar kelembutan hati dari anak saya yang pertama. Saya mengenal Bu Retno sudah lama sekali. Saya adalah teman waktu SMA, di SMA Negeri 1 Temanggung. Dulu masih SMA Temanggung saja karena SMA-nya masih hanya satu. Kami adalah teman sekelas ketika di kelas 2 dan di kelas 3. Dia adalah siswa yang sangat kompetitif, ya, termasuk top student. Alhamdulillah saya pun juga sebenarnya termasuk top student, tetapi saya selalu kalah untuk bersaing dengan dia, ya, terutama kalau sudah pelajaran kimia saya nggak pernah menang sama dia, ya. Setelah nikah dengan saya, maka saya ajak dan bisa dibilang setengah saya paksa itu agar beliau bersedia menjadi dosen di Fakultas Farmasi UGM, karena memang sebetulnya ketika lulus Bu Retno itu sudah ditawari, ya, untuk menjadi dosen Fakultas Farmasi UGM. Bu Retno itu memang orang yang sangat perfeksionis, ya, pekerja keras gitu. Sekarang ini dia sudah tua, sudah sebentar lagi mau pensiun itu, workaholic sekali dia. Bu Retno adalah istri yang baik, ya, istri yang dia harus menjadi ibu, ya. Anak saya 2, ya, Danang, ya, kemudian adiknya Harinto Budiwibowo yang sekarang sudah meninggal itu, ya. Dia itu begitu, Ari itu anak saya yang kedua itu sejak lahir itu memang sudah sakit, ya, tanpa diketahui dia itu punya masalah di ginjalnya. Ketahuan itu sudah umur 6 tahun, ya. Di Nederland diberitahu bahwa
suatu saat nanti anak ini akan gagal ginjal dan mesti harus kalau ingin menyelamatkan harus melakukan transplantasi ginjal. Dan dokternya itu menyarankan supaya donornya itu keluarga. Tentu antara dia sama saya kan pilihannya. Cuman saya itu punya diabetes gitu kan dan punya banyak masalah kesehatan, akhirnya dia yang keras kepala, keras hati untuk menjadi donornya. Kita bawa ke Australia dan ditransplantasi di Royal Melbourne Children's Hospital. Ya, itulah disitulah dilakukan transplantasi dan yang menjadi donor adalah Bu Retno. Ya. Menjadi donor itulah ya pengorbanannya betapa tingginya ya pengorbanan Bu Retno itu untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi begitu tanggung jawabnya dia sampai ginjalnya itu dikorbankan untuk anaknya, dan akhirnya pada bulan Mei 2017 ya anak saya itu akhirnya juga meninggal pada umur 31 tahun. Saya melihat ibu saya adalah orang yang sangat punya cita-cita gitu. Artinya banyak idealisme beliau yang memang diperjuangkan gitu, baik sebagai pribadi maupun institusi gitu. Jadi saya melihat beliau selalu punya target-target yang jelas gitu, atau banyak prinsip yang sebaiknya itu memang diterapkan gitu pada sebuah organisasi atau di pekerjaannya gitu. Dan karena itulah yang membuat beliau mencapai jabatan-jabatan yang memang pernah dijalani oleh beliau. Di mata saya, Bu Retno itu adalah pribadi yang sangat mengasihi, sangat menyayangi anak-anaknya gitu. Terutama sekali kalau buat saya ya sangat terlihat ketika adik saya almarhum itu waktu itu ya istilahnya pada waktu itu sedang sakit, dan istilahnya kasih sayang beliau itu luar biasa gitu. Jadi tidak cuma waktu dan tenaga gitu ya, tentu saja biaya karena pengobatan itu tidak murah gitu, tapi juga sampai ibu saya itu pernah memberikan salah satu ginjalnya ke almarhum adik saya dulu di tahun 97, dan itu menurut saya sangat luar biasa gitu. Dan tidak hanya itu ya, kepada saya juga dukungan beliau itu sangat luar biasa ya. Artinya nggak cuma sekedar kasih sayang ibu kepada anaknya, tapi memang kesulitan-kesulitan hidup saya itu juga beliau sangat peduli gitu, sangat peduli, sangat care gitu. Jadi dan itu betul-betul menjadi support yang luar biasa untuk saya. Nasihat ibu saya yang paling berkesan pada saya itu pertama adalah masalah ketuhanan gitu. Jadi ibu sangat menekankan bahwa kita semua harus berketuhanan dengan baik gitu. Karena ya itu memang esensinya dari kita berkehidupan dan beragama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ibu saya itu sangat menekankan bagi kita semua itu untuk memiliki budi pekerti yang luhur gitu. Dan itu tidak sekedar bahwa kita hanya sekedar menjadi orang baik gitu, tapi lebih dari itu gitu. Kita menjadi orang yang sangat bertanggung jawab, sangat mengerti budi, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sangat tidak egois gitu. Ya, pesan saya untuk dosen junior Fakultas Farmasi UGM yaitu bahwa Fakultas Farmasi khususnya UGM itu merupakan fakultas yang sangat luas wawasannya, dan untuk yang Fakultas Farmasi UGM ini sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi sekarang kompetisinya secara nasional maupun internasional itu begitu ketat. Jadi pesan saya adalah bekerjalah dengan keras untuk menjaga mutu atau kualitas Fakultas Farmasi, tetapi juga tidak kalah pentingnya selain bekerja
dengan otak, tetapi juga bekerjalah dengan hati, sehingga kita harus tetap memegang moral dan etika dalam bekerja.